tugas kami dulu yaitu menginventarisir kebutuhan-kebutuhan terutama di awal musim tanam. Dalam persiapan awal musim tanam Oktober Maret ini di musim rendeng ada beberapa hal yang perlu kelompok tani maupun kelompok tani persiapkan. Yang pertama itu perencanaan pengolahan tanah. Kita harus menyusun jadwal perencanaan. Kapan kita harus mulai pengolahan tanah, kapan kita harus mulai membuat persemaian sampai dengan proses usaha budidayanya. Kemudian perlu kami informasikan ke teman-teman gitu ya, bahwa Jatilaksana ini memiliki luas areal sawah kurang lebih 300 hektar. Jadi di Jatilaksana ini terdiri dari 8 kelompok tani dewasa, ada 2 kelompok wanita tani, dan ada 1 kelompok taruna tani. Gitu. Kemudian kita juga punya kegiatan kelompok taruna tani, ada sub kelompok taruna taninya. Ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Ada tentang kemarin kita ada program ketahanan pangan, ada di bidang di pembibitan, kemudian ada di lobster, belut, dan lain-lain. Kita kegiatannya banyak. Kemudian di kelompok wanita tani kita ada kelompok wanita tani untuk di bidang pemanfaatan lahan pekarangan. Kemudian ada kegiatan di bidang UMKM, pengolahan hasil pertaniannya. Nah, di sini sendiri Desa Jatilaksana ini alhamdulillah adalah desa yang aktif terutama di pengelolaan kegiatan ketahanan pangan desanya. Jadi termasuk kami kelompok tani pun diberdayakan dalam kegiatan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang memang tadi terkait persiapan musim tanam. Kita nanti dalam waktu dekat juga akan mengadakan penyuluhan teknis ya, penyuluhan teknis terkait persiapan-persiapan dalam usaha budidaya tanaman. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas adalah perencanaan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok, karena itu salah satu persiapan yang memang harus dipersiapkan. Yang pertama terkait persiapan tanah, mungkin kemarin beberapa kegiatan sudah kita usulkan ke Dinas Pertanian. Itu ada bantuan pupuk hayati ya, insya Allah mungkin dalam waktu dekat, tapi nanti saya lihat lagi. Kemudian kalau benih belum ada informasi Kong. Jadi yang kemarin sih sudah kita usulkan juga untuk bantuan benih. Kemarin baru turun di Taman Mekar, kemarin 150 hektar, paritasnya cairan. Lalu persiapan sarana dan prasarana kebutuhan Jatilaksana sendiri di sini golongan airnya adalah golongan air terakhir di Bendung Waru. Jadi kita itu hanya 2 kecamatan di Kabupaten Karawang yang tidak terairi oleh air dari Jatiluhur. Jadi kita hanya memanfaatkan sungai alam dari sumber air Sungai Cigentis. Makanya di kami di selatan ini jadwal tanamnya berbeda. Nah, salah satu yang memang paling penting itu terkait tadi kebutuhan benih ya, kebutuhan sarana prasarana termasuk kebutuhan pupuknya. Nah, kebutuhan pupuk sendiri kita itu ada kebutuhan pupuk yang namanya ada pupuk organik, ada juga pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik ini kita ada beberapa yang memang ada yang subsidi dan tidak bersubsidi. Pupuk yang bersubsidi inilah yang memang sekarang perlu kita susun kebutuhannya. Kalau kebutuhan di RDKK itu, kalau untuk kebutuhan benih sesuai dengan rekomendasi pemerintah bahwa kebutuhan benih padi per hektar itu kurang lebih 25 kilo per hektar. Sesuai dengan rekomendasi pemerintah, kebutuhan pupuk untuk tanaman padi itu ureanya 200 untuk Kecamatan Pangkalan ya, berdasarkan hasil litbang itu kebutuhan ureanya 275 kilo per hektar per musim tanam. Kemudian NPK Ponska-nya kurang lebih 250 kg. Nah, untuk pupuk organiknya itu kebutuhannya 1 ton per hektar per musim tanam. Nah, nanti dalam kebutuhan pupuk bersubsidi ini kita sekarang diminta untuk penyusunan kebutuhan pupuk tersebut. Nah, dalam kebutuhan tersebut itu masuk di dalam RDKK. Nah, dalam RDKK ini kita harus menyusun nih per kelompok tani. Kelompok tani yang ada ini anggotanya ada berapa, luasannya berapa, kemudian dalam database-nya itu nanti dicek. Contoh di sini saya sudah yang tahun 2024 ini kebutuhan pupuknya sudah ada. Nah, kita akan verifikasi dan validasi hari ini. Kenapa? Jadi yang sudah ada karena setiap tahun itu pasti ada perubahan. Baik itu ada yang memang petaninya sudah meninggal, ataupun ada petani yang memang misalkan tadinya punya garapan sekarang tidak punya garapan. Dan jadi dari beberapa hal tersebut, nah itu sekarang karena sudah berbasis elektronik itu kita masuk ke dalam RDKK. Kalau tahun lalu itu masih mengacu kepada alokasi. RDKK itu adalah kebutuhan yang diusulkan oleh petani ke pusat. Nanti kebutuhan pupuk subsidinya ditentukan oleh pusat. Kadang bisa 50%-nya, kadang 75%-nya gitu. Tapi untuk tahun ini dan tahun depan 2025 ini kebutuhannya alhamdulillah sekarang sesuai dengan kebutuhan petani yang diusulkan. Penyusunan pupuk bersubsidi ini untuk RDKK itu disusun dalam 1 tahun berjalan gitu. Jadi nanti tahun depan kita menyusun lagi. Kapan menyusunnya? Biasanya dari sekarang kayak bulan Oktober, November. Jadi masuk dulu diusulkan ke pusat. Karena apa? Berhubungan dengan
kebutuhan anggarannya nanti. Nah, di sini bapak-bapak mungkin saya teh sudah ini ya, sudah menyusun RDKK tahun 2024 karena kita waktunya mepet. Barangkali hari ini saya minta bapak-bapak dengan membantulah untuk memverifikasi karena misalkan ada yang sudah meninggal, jadi kita harus update di sini. Jadi itu akan kita coret, nanti penggantinya adalah penggarap yang baru. Nah ini dipegang dulu, ada berkah jaya, berkah sari, ada ya. Terus ketika memang bapak-bapak kan sukanya, bener nih. Biasanya kios itu dipaketkan. Ayah nanti NPK saja ya di luar non subsidi. Nah kita sebetulnya nggak merekomendasi, Pak. Kadang di lapangan itu kadang kan tanamannya kurang bagus. Bapak harus pintar-pintar lihat dulu di kemasannya. Nah, kadang di sana itu yang sekarang banyak terjadi itu NPK-nya bukan NPK Konska. Jadi banyak kemasannya hampir sama, mirip, tapi kandungannya yang berbeda. Harganya murah. Isi naon hanya pembenar tanah itu. Rata-rata sekarang seperti itu.